Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah praktik dan perancangan kontrak yang diampu oleh Bu Yulia Kusuma Wardani. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dita Putri Permatasari dengan MPM 2012 011030. Dan yang kedua ada Fahira Balkis dengan MPM 20 12011080. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai akta. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akta? Akta merupakan suatu tulisan yang dibuat untuk dijadikan suatu bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata, akta dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada akta di bawah tangan atau underhands, dan yang kedua ada akta resmi atau otentik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah akta di bawah tangan atau underhands. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat hukum atau notaris. Akta di bawah tangan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak memerlukan pejabat berwenang di bidangnya sesuai aturan hukum, karena akta ini dapat dibuat oleh pejabat yang tidak ditunjuk secara hukum, misalnya oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya sendiri. Apabila akta ini tidak disangkal oleh para pihak, maka mereka yang mengaku dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta ini, sehingga sesuai dengan pasal 1857 KUH Perdata, akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Saksi yang diperlukan dalam pembuatan akta di bawah tangan. Karena akta di bawah tangan tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, maka sebaiknya pembuatan dan penandatanganan akta ini turut menghadirkan saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian karena adanya saksi yang menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Jadi, para pihak pun tidak dapat menyangkal keberadaan akta dan perbuatan hukum itu dengan mudah karena adanya saksi. Namun, saksi tersebut juga harus memenuhi syarat, yakni harus orang yang memiliki kecakapan serta hukum yang artinya sudah dianggap dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Kekuatan pembuktian. Berdasarkan pasal 164 HIR, hukum acara perdata di Indonesia mengakui keberadaan surat sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. Maka dari itu, akta di bawah tangan tetap diakui sebagai alat bukti yang dapat digunakan di pengadilan ketika terjadi sengketa. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna akta otentik, melainkan kekuatan pembuktiannya tetap ada selama akta tersebut tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis akta di bawah tangan. Yang pertama ada akta di bawah tangan biasa, yang kedua ada akta warmeken, yaitu suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan kepada notaris. Jadi karena hanya didaftarkan, notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi atau isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat tersebut. Yang ketiga ada akta legendaris, yaitu suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, namun pertandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris. Namun notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi atau isi dokumen, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan juga tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut. Yang kedua ada akta resmi atau otentik. Akta otentik menurut pasal 1868 KUH Perdata merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat hukum seperti notaris, hakim, jurusita suatu pengadilan, dan pegawai pencatatan sipil. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lainnya mendapatkan hak dari para pihak,
sehingga apabila suatu pihak mengajukan akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Pasal 1869 KUH Perdata menyebutkan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang. Bentuk akta notaris. Akta otentik memiliki berbagai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan, di mana akta ini memiliki jenis yang berbeda-beda, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, dan juga akta notaris. Meski begitu, terdapat juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik tidak selalu notaris, di mana notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang berkaitan dengan hubungan dan hak-hak keperdataan, pendirian serta perubahan usaha, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akta otentik lainnya, seperti pembuatan akta nikah adalah wewenang pejabat KUA atau pejabat catatan sipil, serta akta jual beli tanah menjadi wewenang pejabat pembuat akta tanah. Kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, surat diantaranya termasuk perjanjian merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam persidangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 Harrison Inland Reglement atau HIR. Dalam pasal 164 HIR ditegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pegawai umum yang memiliki kuasa untuk membuatnya merupakan bukti yang cukup, sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum, sehingga tidak dapat disangkal keberadaannya di pengadilan. Kecuali terdapat bukti lain yang diajukan pihak lawan yang menyatakan sebaliknya. Misalnya dalam kasus sengketa tanah, di mana pihak lawan mengatakan bahwa akta jual beli tanah palsu, maka pihak lawan yang mengatakan hal tersebut harus membuktikan bahwa akta jual beli tanah adalah palsu. Syarat dan ciri-ciri akta resmi atau akta otentik. Syarat akta otentik. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti pada pasal 1869 KUA Perdata, yaitu 1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. 2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 3. Pejabat umum atau oleh di hadapan siapa akta tersebut dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Ciri-ciri akta otentik. Pertama, bentuknya sesuai dengan undang-undang. 2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. 3. Kekuatan pembuktian sempurna. 4. Jika disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya. Struktur akta. Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian umumnya terdiri dari 5, yaitu 1. Judul. 2. Komparisi, yang berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat. 3. Premis, yaitu keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak. 4. Isi, inti dari pembahasan perjanjian itu sendiri, terdiri dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak. Yang 5. Penutup. Alat bukti otentik. Dalam pasal 1868 KUA Perdata disebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik dibuat sesuai dan harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 1868 KUA Perdata. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka akta
akta notaris tersebut terdegradasi hanya menjadi sebagai akta di bawah tangan. Alat bukti otentik merupakan semua alat bukti surat yang memenuhi persyaratan kumulatif dalam pasal 1868 KUA Perdata. Akta notaris atau notaril akta pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan, keterangan, pengakuan, keputusan mengenai peristiwa hukum yang dibuat sesuai peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi mengenai fungsi, jabatan, tugas, dan wewenang notaris, bahwa dalam jabatannya, notaris berwenang dalam membuat akta otentik. Notaris. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Wewenang notaris. Dalam jabatannya, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gros, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Beberapa wewenang lain seorang notaris, yaitu yang pertama, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kedua, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Ketiga, membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Keempat, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Kelima, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Yang keenam, membuat akta risalah lelang. Pejabat pembuat akta tanah. Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PP 24 2016, PPAT atau biasa disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Perbedaan notaris dan PPAT. Meskipun keduanya berwenang untuk membuat akta otentik, namun jenis akta otentik yang dibuat berbeda, di mana PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun. PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun. PPAT bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Sedangkan notaris berwenang membuat akta otentik atas perbuatan hukum secara umum selain berkaitan dengan tanah. Sekian materi mengenai akta dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.